Hari ini kita merayakan perayaan Santo Petrus dan Paulus yang kita sendiri pilih sebagai pelindung kita. Semoga dengan itu kita mendapat berkat dan rahmat. Kita digerakkan sehingga umat sekalian tidak boleh tidur, tetapi mari kita merayakannya dengan semangat, dengan penuh gembira untuk membangun kita dari keterpurukan kita, terbelakang kita yang mungkin masih selama ini belum mengenal Tuhan, belum mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga dengan Santo Petrus Paulus menggerakkan kita semua sehingga tetap maju untuk mengabdi kepada Tuhan, karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita. Mendampingi orang Amin.
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore semua menjelang malam. Puji Tuhan bahwa hari ini kita diberikan kesempatan yang berrahmat untuk boleh hadir berkumpul bersama sebagai satu keluarga besar di lingkungan ini. Dengan menjadikan Santo Petrus dan Paulus Rasul sebagai pelindung dan pendoa untuk lingkungan kita. Sudah sejauh mana semangat hidup iman yang dimiliki oleh kedua rasul ini sungguh-sungguh merasuk di dalam hidup kita. Secara lebih khusus, hari ini juga kita mau melantik sama saudara dan saudari kita yang dipercayakan menjadi pemimpin yang siap menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kita. Semoga semangat iman, pengabdian dan pelayanan dari Rasul Petrus dan Paulus sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka, agar mereka pun senantiasa selalu tetap setia dalam tugas pengabdian dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam nada syukur penuh gembira ini, mari kita mengawalinya dengan menyadari dan menyesali semua dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihan.
Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih. Peristiwa yang kita rayakan pada hari ini adalah peristiwa berahmat untuk kita umat beriman sekalian, secara lebih khusus untuk umat yang ada di lingkungan ini. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kedua rasul besar yang memiliki pengaruh dan peletak dasar untuk kehidupan gereja itu. Keduanya kita jadikan sebagai pelindung dan sekaligus menjadi pendoa untuk lingkungan kita. Kita bangga bahwa kita memiliki kedua rasul yang sangat kokoh, sangat teguh, sangat kuat dalam hidup iman mereka. Dan mereka pada akhirnya mati dengan menumpahkan darah pada penghabisan. Inilah semangat hidup iman yang dimiliki oleh kedua rasul ini, Petrus dan Paulus. Menjadi pertanyaan untuk kita sekalian, umat yang ada di lingkungan ini. Mengapa kita memilih Rasul Petrus dan Paulus menjadi pelindung untuk lingkungan ini? Sesungguhnya kita mengenal siapa itu Petrus, siapa itu Paulus. Kita kenal dulu baru kita angkat. Dengan mengenal seseorang kita mengakui, percaya, dan kita mengangkat. Apa sesungguhnya yang bisa Bapak, Mama, Saudara-saudari kenal dari rasul, kedua rasul ini, Paulus dan Petrus? Halo? Halo? Hei, sudah mati semua kayak ini. Ingat, semangat hidup iman kita tidak hanya sebatas pada mulut. Semangat hidup iman kita sesungguhnya harus kita tunjukkan secara nyata dalam tindakan perbuatan kita. Dan justru kedua rasul ini telah menunjukkan. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Petrus pernah tipu Yesus. Paulus seorang penjahat, bunuh banyak orang Kristen. Namun justru kelemahan yang dimiliki oleh kedua rasul ini akhirnya dijadikan sebagai tokoh iman, rasul yang besar, meletak dasar untuk kehidupan beriman. Yang mau saya tekankan dalam peristiwa kita pada hari ini, bahwa perayaan yang kita rayakan dengan mengambil Rasul Petrus dan Paulus sebagai pelindung untuk lingkungan kita, sesungguhnya harus membawa satu pembaharuan di dalam hidup kita. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini adalah sebuah perayaan pembaharuan, yakni pertobatan itu sendiri. Kita bertobat dari sikap hidup iman kita yang selama ini berjalan bertentangan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Sebagai seorang pengkhianat yang membunuh begitu banyak orang Kristen, akhirnya bertobat. Itulah Paulus. Petrus yang berulang kali, 3 kali menipu Yesus, pada akhirnya membangun pertobatan dan diserahkan kepada
tanggung jawab kunci kerajaan surga. Justru dari kelemahan kekurangan mereka ini mendapat penyempurnaan dan dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri. Dan mereka dijadikan sebagai orang kudus yang malam ini kita rayakan. Semangat pembaharuan dan pertobatan perlu kita bangun. Hidup iman kita yang selama ini tidak nampak secara jelas dalam tindakan perbuatan kita. Hari ini kita perbaharui. Semangat pengabdian dan pelayanan dari kedua rasul ini harus sungguh-sungguh menjiwai hidup kita. Dan terutama peristiwa malam hari ini kepada para pengurus sama saudara dan saudari yang sebentar lagi akan dilantik. Semangat pengabdian dan pelayanan dari Rasul Petrus dan Paulus harus sungguh-sungguh menjiwai hidup. Kita mengabdi dan melayani dengan tulus hati sampai pada titik darah yang terakhir. Jangan kita hanya berjanji sebatas pada mulut, lalu pelaksanaannya nol. Dan justru itulah yang tidak diharapkan. Janji pengabdian dan pelayanan kita dan kepercayaan yang sudah diserahkan kepada kita sesungguhnya harus kita tunjukkan itu dalam sikap hidup kita yang nyata dalam pelayanan dan pengabdian kita. Semoga semangat hidup iman dari kedua rasul ini menjiwai seluruh umat yang ada di lingkungan ini, agar kita pun senantiasa selalu saling mendukung, saling membantu, saling bekerja sama, saling mendengarkan, dan sesungguhnya saling memperkenalkan dan membawa, menghadirkan Tuhan itu di dalam kehidupan di lingkungan kita ini. Tugas-tugas kita sebagai para pengurus yang ada di lingkungan ini tidak gampang. Seperti Rasul Paulus dan Petrus juga dalam tugas pengabdian dan pelayanan mereka mendapat banyak tantangan, keluar masuk penjara. Demikian juga sama saudara dan saudariku. Pasti dalam perjalanan ke depan Anda akan menemui banyak tantangan, banyak kesulitan. Namun belajar dari pengalaman iman Rasul Petrus dan Paulus tidak mundur. Mereka tetap terus mengabdi, tetap terus melayani. Mereka mewartakan kebenaran dan seperti Rasul Petrus mengakui engkau adalah Mesias yang hidup. Justru Tuhan yang hidup itu harus kita bawa, harus kita wartakan dan sungguh-sungguh menjadi seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Tuhan yang kita imani adalah seorang Tuhan yang hidup. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai seorang Tuhan yang mati di dalam hidup kita. Kita mewartakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan membuat kita sungguh-sungguh hidup. Hidup dengan satu semangat pengabdian dan pelayanan yang keluar dari kedalaman hati kita yang tulus ikhlas. Semoga sama saudara dan saudariku yang sudah dipilih dan sebentar lagi akan dilantik mendapat dukungan sepenuhnya dari kita umat sekalian. Mari kita mendukung mereka. Kita sudah memilih mereka, mengangkat mereka sebagai pengurus-pengurus yang ada di lingkungan kita. Kita mendukung mereka, kita mendoakan mereka. Kita membangun kerjasama yang baik. Dan lebih khusus perayaan kita pada hari ini. Kita memohon kekuatan datang dari Tuhan dengan perantaran kedua rasul, Petrus dan Paulus, agar menjiwai seluruh kehidupan umat yang ada di sini secara khusus kepada para pengurus kita yang sebentar lagi akan dilantik. Mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup, menjadikan Yesus sebagai pribadi yang hidup, yang sungguh-sungguh menghidup kita, membawa semangat di dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita. Dan kepada orang muda, semoga semangat dari kedua rasul, Petrus dan Paulus, sungguh-sungguh memberi motivasi, membawa pembaharuan.
perayaan kita ini sesungguhnya harus membawa kebahagiaan. Dari sikap hidup kita yang lembek-lembek seperti pisang masak. Masih muda-muda sudah buat diri seperti sudah tua memasak. Dari sikap kemalasan kita, sikap ego ingat diri kita, hari ini kita perbaharui. Perayaan kita hari ini sesungguhnya sebuah perayaan yang harus memperbaharui semua kita. Hidup kita harus diperbaharui. Dan kita mengenakan semangat hidup dari kedua rasul ini. Mari kita memohon agar kedua rasul yang kita jadikan sebagai pelindung untuk lingkungan kita ini tetap selalu menyertai kita dalam setiap situasi. Entah situasi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dan biarkanlah kuasa Roh Kudus senantiasa selalu menaungi kita agar kita pun selalu tetap bersatu sebagai satu saudara, satu keluarga, dan tetap setia dalam tugas pekerjaan kita, khususnya dalam tugas pelayanan dan memperkenalkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam stasi dan paroki kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Paroki Santo Antonius Paduanela, Dekanat Belu Utara, Keuskupan Atambua Timor. Surat keputusan Pastor Paroki Santo Antonius Paduanela nomor 78 garing PN garing 6 Rom garing 2022 tentang pengesahan Badan Pengurus Lingkungan dan KUB Lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena Stasi Oehali Paroki Santo Antonius Paduanela masa bakti 2022-2025. Pastor Paroki Nela menimbang bahwa tugas pelayanan bagi pembinaan iman umat, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat perlu dibagi-bagikan kepada sekelompok orang yang dikenal baik dan bersedia menjalankan tugas ini demi kepentingan umat dalam lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena. Bahwa para calon pengurus lingkungan KUB, para pengatur dan penggerak pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat telah melalui masa pemilihan yang demokratis dan perlu disahkan secara definitif. Memperhatikan struktur kelompok umat basis dari Keuskupan Atambua tahun 1975. Anggaran dasar dan statuta organisasi paroki dari Keuskupan Atambua tahun 1981. Mengingat struktur organisasi paroki dari Keuskupan Atambua dalam Berita Keuskupan Atambua nomor 3 tahun 1951, perincian pedoman kerja dan pembagian tugas bagi para pengurus lingkungan dan KUB serta para pengatur pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat dari Keuskupan Atambua dalam Berita Keuskupan Atambua nomor 7 tahun 1982 memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan Badan Pengurus Lingkungan dan KUB, para pengatur dan penggerak pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat di lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena. Kedua, mengangkat para pengurus lingkungan dan KUB serta para pengatur dan penggerak pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat di lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena sebagaimana terlampir dalam struktur kepengurusan
lingkungan dan struktur KUB yang tergabung di dalamnya untuk masa bakti 3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Ketiga, badan pengurus lingkungan dan KUB yang tergabung di dalamnya wajib melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dalam pembinaan iman, aksi kemasyarakatan, dan pendidikan umat kepada Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Paduanela. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Baukavena pada tanggal 29 Juni 2022, Pastor Paroki Santo Antonius Paduanela, Pater Irenaeus Bolilolan, SVD. Surat keputusan Pastor Paroki Santo Antonius Paduanela nomor 78/PN/6/2022 tentang susunan Badan Pengurus Lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena, Stasi Oehali, Paroki Santo Antonius Paduanela. Jadi kalau saya sebut nama, silakan jawab, saya hadir dan langsung berdiri. Pertama, pengurus inti. Ketua Fernando da Silva. Wakil Ketua Francisco Mendonça. Sekretaris Miguel Suarez Babo. Bendahara Jerlia Maria Mendonça. Geraldo Mendonça. Dua, Fernando Americo. Tiga, Dino da Costa Maya. Empat, Jose Kroma. Dan saudari calon badan pengurus lingkungan Santo Petrus dan Paulus Baukavena, Stasi Oehali, Paroki Santo Antonius Paduanela yang dikasihi Kristus. Sesaat lagi Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian akan dilantik dan secara resmi akan menerima tugas untuk mengantar umat Allah kepada pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Sebelumnya Bapak Ibu, saudara dan saudari dipersilakan mengucapkan janji di hadapan umat yang hadir saat ini bahwa Bapak Ibu, saudara dan saudari rela menjadi pelayan Kristus yang setia dan sederhana dalam tingkah laku serta perkataan yang baik. Maka sekarang silakan menjawab, ya, kami berjanji, atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Berjanjikah Bapak Ibu, saudara dan saudari untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan umat demi kemuliaan Allah dan keselamatan rekan umat Allah? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda untuk menjalankan tugas ini dalam kerjasama dengan pastor paroki serta dengan seluruh umat Allah dalam paroki ini? Ya, kami berjanji. Bapak Ibu, saudara dan saudari, sekarang silakan menjawab, ya, kami percaya, untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayakah Bapak Ibu, saudara dan saudari, bahwa Allah Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib, lalu naik ke surga yang sebelum itu telah mengangkat sejumlah murid
untuk melanjutkan warta keselamatannya ke seluruh dunia. Ya, kami percaya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari bahwa hingga hari ini Allah tetap melaksanakan karya penyelamatan untuk umat manusia melalui diri kita semua? Ya, kami percaya. Dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan lilin bernyala, Anda akan mengucapkan janji sebagai tanda. Kita memohon agar Tuhan Allah dan umat yang hadir di sini menjadi saksi atas pengucapan janji itu. Dan dengan pengucapan janji ini, Anda sekalian mau bekerja sama seturut ajaran dan kehendak Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan juga dalam hati Anda masing-masing. Sekarang, silakan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari mengucapkan janji dengan mengikuti saya. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji Saya berjanji di hadapan pastor dan umat yang hadir di sini di hadapan pastor dan umat yang hadir di sini bahwa bahwa saya akan memenuhi tugas pelayanan saya saya akan memenuhi tugas pelayanan saya sebagai pengurus lingkungan sebagai pengurus lingkungan di lingkungan Santo Petrus dan Paulus Balkavena, di lingkungan Santo Petrus dan Paulus Balkavena, Stasi Oehali, Stasi Oehali, Paroki Santo Antonius Paduanela, Paroki Santo Antonius Paduanela, dengan setia dan rela berkorban dengan setia dan rela berkorban dan memperjuangkan kepentingan umat dan memperjuangkan kepentingan umat sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kemampuan saya, serta berjanji untuk memegang rahasia jabatan kami. untuk memegang rahasia jabatan kami. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebagai pastor paroki Santo Antonius Paduanela dan disaksikan oleh umat yang hadir di sini melantik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam tugas pelayanan sebagai pengurus lingkungan Santo Petrus dan Paulus Balkavena, Stasi Oehali, Paroki Santo Antonius Paduanela dengan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian upacara pelantikan telah selesai dan saya mengucapkan provisiat dan selamat bertugas. Berita cara pelantikan para pengurus lingkungan Santo Petrus dan Paulus Balkavena, Stasi Oehali, Paroki Santo Antonius Paduanela periode 2022-2023. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juni tahun 2022 telah dilantik dan diresmikan para pengurus lingkungan Santo Petrus dan Paulus Balkavena oleh Pastor Paroki Santo Antonius Paduanela. Pelantikan ini dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi Kudus dan disaksikan oleh seluruh umat yang hadir. Nama-nama para pengurus lingkungan sesuai surat keputusan Pastor Paroki terlampir. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Balkavena 29 Juni 2022 yang dilantik atas nama Badan Pengurus Lingkungan Fernando da Silva, Ketua Lingkungan, yang melantik Pater Irenaeus Kulilolan SPD Pastor Paroki. Saksi-saksi: 1. Geraldo Mandomsa, 2. Fernando Americo, 3. Lino da Costa Maya, 4. Jose Kroma. Saya persilakan Ketua Lingkungan terlantik dan para saksi maju ke depan untuk menandatangani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Tuhan dan persahabatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan korban ini kami pun menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah Imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan penyelamat atas dosa-dosa kita.
Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa yang diteguhkan dalam kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, secara khusus umat kita di lingkungan yang berpelindungkan Santo Petrus dan Paulus Rasul, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur